Anda masih menyaksikan Berita Lampung. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Pembunuh perempuan hamil di kebun singkong di Tulang Bawang ditangkap. Tersangka merupakan calon suami korban. Ribuan porsi makanan bergizi gratis gelombang kedua dibagikan ke siswa Lampung Utara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila digelar hikmat di Bandar Lampung. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Pemkot Bandar Lampung Senin pagi berlangsung hikmat. Peserta upacara para pegawai dari seluruh instansi, Forkopimda dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Petugas pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh para siswa dengan dibantu oleh tentara dan polisi. Wakil Wali Kota Bandar Lampung, Dedi Amrullah, bertugas sebagai inspektur upacara dan membacakan sambutan tertulis Presiden Republik Indonesia. Tema resmi tahun ini memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota mengajak masyarakat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan gotong royong dan bersinergi membangun kemajuan daerah. Momentum yang sangat penting. Kita harus betul menanamkan fundament dari Pancasila ini untuk segala perbuatan kita, baik di dalam pemerintahan, aplikasi di dalam pembangunan, masyarakatan, termasuk juga pembinaan kepemudaan, supaya kita bisa raih untuk Indonesia Emas tahun 2024. Hari Lahir Pancasila diharap jadi momentum menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, terutama pada generasi muda sebagai penerus kepemimpinan bangsa di masa depan. Seluruh elemen masyarakat diajak untuk bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas sebagai bangsa yang berbineka tunggal ika. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Biaya pendidikan dasar 9 tahun SD hingga SMP negeri dan swasta secara gratis yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK hingga kini belum dijalankan pemerintah termasuk di Lampung. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amiriko, pada Senin siang. Dinas Pendidikan menyatakan masih menunggu regulasi aturan dari pemerintah pusat. Menurutnya, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkaitan mendasar dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sebelum ada putusan MK, sebenarnya pemerintah telah menggratiskan biaya pendidikan siswa SD hingga SMP, namun hanya khusus untuk sekolah negeri saja. Sedangkan putusan MK terbaru tersebut juga akan diberlakukan di sekolah swasta yang jadi tantangan berat. Kita nunggu regulasi terbaru dari pusat. Pada intinya adalah pemerintah daerah siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat. Itu untuk negeri dan swasta ya Pak? Iya, itu secara otomatis semuanya. Berarti untuk tahun ini belum diterapkan apa gimana Pak? Tergantung dari kebijakan pusat, ya kan. Sumber pembiayaannya sanggup nggak serta merta. Kan proses APBN kita ini kan sudah disahkan, ini kan sudah berjalan, ya kan. Ya kan, apakah nanti pusat nambah di perubahan atau tahun depan, ya kita lihat, kita tunggu juknis terbarunya. Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah siswa SD dan SMP di Lampung lebih dari 500.000 siswa. Jumlah SD negeri dan swasta sebanyak lebih dari 4.300 sekolah, lalu jumlah SMP negeri dan swasta lebih dari 1.400 sekolah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.
Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, penjual hewan kurban kian meningkat. Penjual yang mendapat berkah perayaan kurban diantaranya adalah Soping, warga Kecamatan Banyumas, Pringsewu. Menurutnya, penjualannya kian meningkat saat sepekan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selama sepekan terakhir, bahkan 20 ekor sapi miliknya terjual dan pembelinya kebanyakan berasal dari Bandar Lampung. Sapi yang paling banyak laku jenis limosin dan metal untuk yang di kisaran harga 18 hingga 23 juta rupiah per ekor. Penjualannya 20 ekor tahun ini udah dipesan semua. Berapa ekor? Sekitar 20 ekor. Terdiri dari berapa berat ini, Pak? variasi, ada yang 9 kintal, 8 kintal, 6 kintal dan rata-rata 4 kintal setengah. Untuk harganya sendiri, Pak? Yang variasi juga paling tinggi 30 juta dan 40 juta. Jenis Ya. sapi? Limosin sama metal. Mesin sama metal. Yang 8 kintalan lebih. Selain limosin dan metal, ini mungkin ada sapi yang lain, enggak? Ada sapi Bali pesanan musola. Berapa kita jual sapi Bali? Ya, kisaran 16 juta, 15 juta. Alasannya ya terutama ya biar lihat barangnya langsung, kualitasnya, harganya sesuai, bisa langsung kita nego langsung ya, gitu ya. bisa langsung nego, lihat barangnya, yang jelas lebih terjangkau Dan terjamin ya, Mas. ya, terjamin. Sebagian besar sapi kurban yang dijual para belantik di Pringsewu telah diperiksa oleh petugas Dinas Peternakan Pringsewu. Sejauh ini belum ditemukan sapi kurban yang dijual pedagang yang sakit. Atip Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Lampung hari ini. Saya Fitri Amalia, beserta segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, semangat pagi, dan sampai jumpa.